Di atas sablon ini Akang belajar dulu nggak tuh? Nah, dulu nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar. Cuma ada salah satu teman saya yang udah punya basicnya belum nih. Saya kebetulan ada modal lah dikit dengan buka sablon nih, kita produksi sendiri. Podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Radar Karawang. Hari ini kita kembali lagi dengan podcastnya Radar Karawang bersama saya Fajar Andriansa selaku host podcast Radar Karawang. Kita kali ini kedatangan tamu spesial kita, ada 2 orang. Ini pegiat atau pengusaha konveksi sablon ya Kang ya, gitu kan. Sebelum memulai ini Kang, izin untuk memperkenalkan diri dulu gitu kan. Apa namanya, dari mana gitu kan, alamatnya gitu kan, terus usahanya berbentuk apa saja. Silakan dari usaha yang ya di mana dari sekretariat masing-masing. Silakan Kang. Oke, nama saya Riki Sulistian yang dipanggil nama Minan lah. Dengan produksi di bidang sablon dan konveksi. Terus bernama Teras Aladin ya. Nama konveksinya? Ya Teras Aladin. Teras Aladin ya. Sama sablon juga Teras Aladin. Ya kita juga menjual alat-alat sablon, terus buka kursusan juga ya. Terus beralamat di daerah Cinago, Gang Beo, samping Star Motor Honda dealer. Siap. Kalau Kang? Kalau saya perkenalkan, nama saya Haika Randy, biasa dipanggil Obet kan. Obet. Kalau vendor produksi saya di Wadas Lemah Abang. Wadas. Nah, iya. Nah, ini buat orang Wadas nih kalau butuh itu konveksi baju bisa ke. Iya, jadi kita ya di komunitas juga banyak sih kan. Teman-teman yang penggiat sablon itu ya adalah semuanya di Kabupaten Karawang itu. Nama ininya apa Kang? Nama vendor saya Kaila Project kan. Kaila Project. Oke. Sablon manual ya. Apa aja sih sablonnya? Nah, ini Kang, ini kan sebelum memasuki dunia konveksi itu gitu kan. Nah, awalnya itu Akang tertarik untuk dunia konveksi itu seperti apa sih Akang berdua ini gitu? Sebelum masuk ke sana itu gitu. Kalau saya sih awalnya basicnya clothing Kang. Dulu jual-jual kaos kayak Bandung gitu kan, produksi-produksian Bandung. Ngambil dari luar lah ya. Ngambil dari luar, saya jual lagi ke teman-teman ya pengen ada kemajuan lah gitu ya. Kalau ada kemajuan akhirnya kita produksi sendiri. Kalau Akang gimana Kang? Ya, memulai usaha dari apa ya? Berawal dari kerja ya kerja dari bidang sablon dan konveksi juga sih, produksi pakaian. Ya emang awalnya saya dari sablon, terus tertariknya karena dipakai banyak orang gitu ya, hasil produksi dari kita sendiri tapi dipakai banyak orang gitu kan, jadi suatu kebanggaan tersendiri gitu. Jadi kualitas kita dipakai sama orang, oh itu punya vendor kita kan dipakai kan gitu. Dari situ sih kita, bukan dari karena brand sendiri atau clothing sendiri sih saya. Karena saya bekerja dulu di konveksi juga. Di sablon. Oh, di sablon. Belajar juga di situ. Ya. Tahun 2009. Nah, kalau Akang ini kan berawal dari clothing ya. Nah, Akang sebelum masuk ke dunia konveksi atau sablon ini, Akang belajar dulu nggak tuh? Nah, dulu nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar. Ya, cuma ada salah satu teman saya yang udah punya basicnya belum nih. Nah, saya ya kebetulan ada modal lah dikit, pengen buka sablon nih, kita produksi sendiri, pengen bikin brand sendiri lah, clothing awalnya gitu. Ya akhirnya si teman saya itu mau kerja di saya gitu. Ayo nyablon bed, ayolah nyablon. Ya gitu langsung ya jalan. Nggak bisa kalau saya sendiri nyablon, tapi ya teman saya ini yang jalannya gitu nyablonnya. Jadi Akang hanya pemodal aja gitu. Pemodal, tapi saya belajar sambil belajar. Ya sekarang ya alhamdulillah kita bisa gitu. Dari modal berapa itu Kang awalnya? Kalau saya kebetulan kan saya kan punya dulu sih pengen bikin clothingan ya. Cuma ada teman saya yang nyablon. Saya di istilahnya apa ya?
tipu lah gitu kan. Iya. Saya udah ngasih duit kan. Oh, pernah ditipu? Iya, saya udah ngasih duit kan ya. Tip saham lah, Tip. dia punya Saya pengen bikin brand sendiri kan, karena basic saya punya skill clothing. sablon. Iya. Nah, akhirnya saya ditipu ya, teman saya yang punya sablonan itu nggak tahu kemana gitu sampai sekarang. Ya si teman saya itu, nah yang kerja di situ awalnya, kerja di teman saya yang punya sablon itu. Dan akhirnya saya rekrut dia buat buka kita sendiri di rumah. Oke, katanya. Awalnya sih saya bikin itu produksi untuk brand sendiri sih Kang. Nah, setelah apa ya peluang usahanya untuk umum itu lebih gede gitu. Potensinya bagus. Potensinya bagus. Akhirnya brand saya ngendap. Nah untuk umum itu malah jalan gitu. Akhirnya saya yang ngambil yang umum. Gitu. Kalau sekarang sudah banyak karyawannya, Kang? Sekarang ada 4 saya Kang. 4 orang Iya. berarti ya. Akang juga sama, ini modalnya awal itu kan ngumpulin nabung dulu gitu ya. Kalau semua dari nol dulu Kang. Dari nol dulu. Dari ya gimana ya, dari modal di bawah 1 juta lah itu jalan. Enggak buka ruko dulu di rumah dulu kan. Oh, di rumah. Dari nol saya dari situ. Ya karena berjalan ya kualitas dijaga kan gitu kan. Ya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Dari tahun berapa itu, Kang? Saya Mau rintis dari nol itu? 2002. 2002? 2002 ya. 2002. Berarti pas masih usia berapa itu, Kang? Ya, Belasan lah ya? Belasan? saya keluar sekolah 98 loh. 98? 98 Oh. keluar sekolah 98. Saya sebenarnya udah tua lah Iya, 30-an lah ya? 98 sekolah. Ya, Lulus udah SMA sampai ya? bekerja di pabrik lah. Kerja di pabrik. Ya pabrik saya apa ya? Ya punya kepribadian di tempat perusahaan lah, gitulah agak-agak ngeyel gitu ya bekerja dari absen apalagi ya. Ya gitu saya ikut ke tempat-tempat teman lah gitu sablon. Nah di situ udah bisa ya udah bisa ya saya praktekin di rumah, buka usaha sendiri. Tapi juga modal seadanya gitu, yang di bawah 1 juta itu manfaatin fasilitas yang ada gitu. Kayak nyablon juga waktu dulu saya masih di bawah lah. Masih di lantai. Belum punya alat kayak gitu ya? Gitu. Sekarang udah modern, udah ada semua sekarang kan. Iya. Masih dulu kan belum ada tinta-tinta yang aneh lah. Kalau sekarang udah punya karyawan berapa, Kang? Karyawan 6 sih saya. 6. Konveksi 4, sablon 2. Oke, mantap lah ya. Nah, berarti semenjak pandemi kemarin gitu, Kang. Semenjak pandemi lah dari 2020 sampai 2021 gitu kan, atau dari awal 2022 lah ya baru ini berakhir gitu kan. Kondisi dunia konveksi sendiri gimana sih, Kang? Akang menghadapi badai pandemi itu gitu? Ya sebetulnya itu kan kita membuat komunitas itu awalnya kita dari keresahan. Keresahan kita kan. Sedangkan kita kan pelaku sablon ya tahu sendiri kan produksinya, kalau misalnya ada yang berjalan order, terus ya, lah. kita baru bisa makan lah istilahnya kan. Kalau misalkan nggak ada ya gimana sih, soalnya kan kebutuhan kita ya. Ya mah dapur pengen ngebul lah kan gitu. Ya gitu. Ya, kita membuat komunitas, ya, awalnya kita pengen Guyup juga. dan membuat wadah lah kan, wadah pelaku usaha sablon dan konveksi. Awalnya kita mau ngajuin ke pemerintahan gitu kali aja, karena kan tahu sendiri Karawang adalah kota industri ya kan. Banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang kan jasa bikin kaos gitu ya. Ke tempat yang lain gitu di luar Karawang gitu. Terus kayak seragamnya mereka gitu. Kita kan nggak tahu perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang itu bikinnya ke mana gitu kan. Sedangkan pelaku usaha sablon dan konveksi di Karawang juga banyak gitu. Nah, di komunitas Akang sendiri ada berapa ratus ini sih anggota gitu? Oh, kalau misalkan Di luar member aja, di luar member berapa? kalau di luar member kisaran ada 200 kurang lebih 200 ya. Konveksi se-Kabupaten Karawang itu. Kabupaten Karawang pelaku usaha sablon dan konveksi ya kan. Cuma yang kemarin yang punya member lah, iya, aktivasi sama kita lah gitu ya, aktivasi resmi lah gitu kan. Ada 54 pelaku usaha, itu pun ada 11 bidang jenis usaha di komunitas sablon Karawang ini.
Nah, selama pandemi kemarin gitu Kang ya, itu sempat nggak sih apa namanya ada pengurangan karyawan atau apa, mengalami nggak itu? Itu udah jelas Kang. Udah jelas itu orang karyawan. Ya awalnya saya dari sebelum pandemi itu ada 12 karyawan. 12 karyawan. 12 karyawan ya, dari 2019 kan udah pandemi itu, 2010 udah kerasa lah gitu lah pandemi seperti apa. Ya sampai-sampai kan saya juga sama Kang, ruko juga pindah kan gitu kan. Tadinya di niaga ya jadi pindah karena kendala pembayaran itu ya. Terus karyawan juga sih sama, dirumahkan dulu lah gitu. Dirumahkan dulu. Sampai sekarang ya menyusut jadi 6 orang lah gitu. Boleh. Santai aja, santai. Terus kalinya itu seperti tadi Kang, saya bikin wadah komunitas ya, ingin terbentuk supaya guyup. Ya intinya mah sirkulasi ekonomi pengen ada di situ semua gitu. Kalau selama pandemi kemarin gitu ya Kang ya, kan kalau yang kayak apa namanya karyawan ataupun UMKM itu kan dapat bantuan ya dari pemerintah gitu kan. Nah, teman-teman di konveksi atau sablon sendiri dapat nggak itu Kang bantuan tersebut? Nggak ada Kang. Nggak ada. Karena kita nggak, kalau sablon itu yang saya tahu nggak terdaftar di Deperinda Kang. Oh enggak. Ada juga konveksi. Ya, konveksi juga ya mungkin teman-teman yang lain ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Yang dapat pun ya mungkin yang sudah tergabung oleh itu apa Deperinda yang sudah mengajukan vendornya dia gitu kan untuk resmi lah gitu. IMB ya. IMB. Kalau misalkan yang nggak terdaftar ya nggak dapat gitu. Nggak dapat bantuan dari pemerintah. Waduh. Nomor induk perusahaan itu kan yang bikin repotnya itu kan. Harus bikin NIB-nya dulu. NIB itu baru bisa mengajukan masalah bantuan. Tapi selama ini pernah ini kan komunitas ini kan ya. Pernah nggak gitu kan melakukan pertemuan dengan misalnya di kayak dinas apa namanya Disperinda, dinas koperasi gitu kan, dan UMKM lah gitu kan. Karena kan konveksi juga bagian dari UMKM lah ya. UMKM kan gak hanya makanan kan gitu kan. Pernah nggak sih gitu kan kalau mereka kan ada biasanya ada gratis tuh ya apa namanya gratis untuk sertifikasi halal ataupun apa gitu, mereka kan sering ada tuh. Pernah nggak itu melakukan pertemuan dengan para pejabat itu Kang? Kalau pertemuan sih belum Kang. Belum. Kemarin kita pas halal bihalal ya komunitas kita diaktifasi oleh Ekraf. Bidang pariwisata baca dinas pariwisata. Budaya. Cuma sampai sekarang belum ada progres ke depannya seperti apa itu kan. Dan tujuan misi kita kan yang tadi dibicarain kan apa ya, saya pengen memajukan komunitas vendor-vendor sendiri di sablon konveksi di Karawang, pengen mengajukan kerjasama dengan investasi dan perusahaan di Karawang gitu kan. Yang itu dia, jadi jangan jauh-jauh lah di luar Karawang, produksi di Karawang juga banyak gitu kan. Seperti itu tujuan kita teh. Produksinya sama gitu kan, sama kota-kota lain lah kita kan. Nah, kalau ini Kang itu kan pesan ini untuk anak-anak muda lah ya hari ini kan, karena kan mungkin akang-akang memilih usaha konveksi sablon karena mungkin di dunia industri apa namanya sudah sulit lah gitu ya Kang ya. Kita tahu sendiri kan bagaimana sulitnya mencari pekerjaan di kota industri ini ya kan ya, gitu kan. Walaupun banyak industri tapi cari kerja susah. Iya betul itu. Nah gitu kan, ini untuk memotivasi lah gitu kan anak-anak muda kita hari ini gitu kan, supaya apa namanya mau bergelut di dunia konveksi sablon gitu kan. Ada nggak sih kiat-kiat untuk para pemuda itu gitu? Kita ada programnya. Ada. Ya, program edukasi pelatihan sablon lah. Tujuan untuk ke teman-teman ya sekolahan lah gitu. Sekolahan, universitas, yayasan gitu. Bahkan kita pengen ke warga binaan lah gitu, melatih sablonnya ini loh gitu. Cuma kita belum ada pintu buat masuk ke merekanya itu gitu. Kalau misalkan apa kemarin kita bikin program iya proposal untuk diajukan ke setiap Dinsos, Disnaker kan pengen seperti itu. Universitas. Jadi ada fasilitasnya kan, selama ini kan sablon kan
belum ada ya di snaker kan. Tapi nggak tahu juga sih saya seperti itu. Ya kan biasa pelat-pelatan cukur gitu kan, Iya, atau menjahit gitu kan steam ya, kan gitu kan. steam, mesin gitu kan, biasanya kan gitu ya. Menjahit lah itu. Padahal kan keuntungan sablon lumayan Iya juga lah sih buat juga kita ya. lumayan. Kalau misalkan kita bisa lah kita program kita ya sebetulnya bisa. Cuma ya belum ada pintunya itu. Berarti kendalanya di sana ya Kang ya. Ya. Nah kalau untuk apa namanya progres gitu ya Kang, sebenarnya menjanjikan gak sih dunia sablon ini gitu kan? Kalau apa namanya biasanya kan anak-anak ini mau lulus SMA gitu ya, pengennya kan ke pabrik karena menjanjikan gitu kan. Karena ada Gitu gaji kan. tetap. Ya gitu kan. Nah, sebenarnya di konveksi sablon ini menjanjikan gak sih usahanya gitu? Kalau menurut saya menjanjikan. Menjanjikan. Iya menjanjikan. Yang penting konsisten aja. Yang penting konsisten dan jaga kualitas gitu. Kualitas kita nyablon. Ya itu makanya kita mau ngebuat program itu pelatihan itu karena itu kita nggak jadi teman-teman yang masih sekolah sekarang itu nggak harus Ya mindset baru yang iya kayak gitu. nggak harus kerja ke industri lah gitu. Sedangkan kita peluang usaha nyablon ini ya lumayan lah menurut kita yang karena udah berjalan ya, ya lumayan lah gitu menurut kita. Tiap bulan itu banyak orderan Kang? Alhamdulillah ada aja. Selalu ada ya. Sudah ada. Paling jauh itu pernah nggak dapat order dari mana gitu? Paling jauh ya dari Batam juga pernah. Pernah dari Batam. Dari Amerika juga pernah. Dari Amerika Jepang Kang? juga pernah ya. Itu Thailand juga pernah. apa namanya perusahaan atau gimana itu? Ya kebanyakan retail kayak gitu, brand distro kayak gitulah sama juga kan. Tapi dia pengen mencoba di Indonesia karena harga kan murah kan gitu. Jadi dijual di sini ininya kaosnya. Oh di sana. Cuma produksi di Oh di sini. Indonesia gitu. Ini kebanyakan sih teman-teman yang sekolah sih di sana. Yang sekolah di Jepang. Ya, di Jepang atau yang kerja di Jepang gitu karena ya mungkin mereka susah nyari produksian di sana gitu akhirnya order ke kita gitu akhirnya kita kirim ke sana Dengan lumayan biaya kirimnya juga sih. ya. Tapi itu banyak dong pasti nggak hanya cuman satu lusin gitu kan, Nggak pasti banyak kan? Pasti banyak. Iya. Nggak mungkin segitu kan? Banyak. Berarti sampai hari ini tuh belum ada kerjasama dengan perusahaan atau apa gitu komunitas gitu Kang? Belum ada kan Belum ada. Ya, cuma kemarin kita diaktifasi sama itu doang ekraf kan Ya pengen Cuma, seperti itu sih ya, tadinya mah tujuan kita ke situ dengan memperkenalkan UMKM bidang produksi pakaian kan di Iya. pemerintahan seperti ini maksudnya gitu. ya iya harapan kami ya komunitas ini di apa Diperhatikan. sounding lah istilahnya ke perusahaan oleh ya pemerintah gitu. Ya tapi sampai hari ini baru di ekraf ya. Iya baru diangkat. Tapi udah pernah apa namanya dari ekraf sendiri ada nggak sih program buat teman-teman usaha sablon ini gitu? Selain aktivasi apa tadi? Apa sih Kang yang diaktifasi sama mereka itu? Aktivasi kayak bagian dari ekonomi kreatifnya Kabupaten Karawang gitu. Oh. Bikin souvenir kayak gitu. Kayak merchandise buat di tempat-tempat wisata gitu. Cuma belum ada program sampai sekarang. Belum ada. Harusnya ya mereka sih bilangnya kita buat kayak merchandise buat dijual lagi di tempat-tempat wisata gitu. Cuma belum ada. Iya, coba fasilitasi aja Kang. Maksudnya komunitas itu kan fasilitasi dengan pemerintahan ya oke lah. Tapi kan dengan tidak mengurangi risiko masalah RAB-nya gitu kan. Kalau RAB-nya dari si vendor itu sendiri atau komunitas itu sendiri ya kita keberatan gitu. Nah ini kan biasanya gini ya Kang ya, kalau pemerintah atau perusahaan itu kan sistemnya itu kan bayar di akhir lah Iya biasanya ya tempo kayak gitu gitu lah. kan. Beda dengan misalnya misalnya kayak kita nih bikin kaos ke Akang gitu kan kita paling setengahnya dulu bayar, nanti kalau udah jadi lunas gitu kan. Nah kendalanya mungkin dari situ ya Kang ya. Enggak sih, kita udah siap. Enggak, oh udah siap Udah kok. siap. Udah Makanya siap. kita maju ke perusahaan dan pemerintahan kita udah siap seperti itu. Cuma belum ada dorongan kan Iya. dari pemerintah kan.
Ya, yang minimal kita perkenalan lah gitu. Iya, harapan kami ya kami sounding di setiap perusahaan gitu. Di setiap produksi pakaian atau apapun jasa mereka ya kami juga ada, nggak perlu ke kota-kota lain gitu. Emang realnya seperti ini lah supaya tahu juga pemerintah gitu. Berarti apa namanya dari sekian berapa 200 ya tadi ya 200 itu yang aktif cuma 54 itu kan. 54 ya. Sering nggak ada apa namanya pertemuan atau kumpul-kumpul gitu. Setiap bulan kita agendakan kopdar kan. kita ada kopdar Keliling lah, keliling. Kopdar tempat keliling. lain, gantian lah. Ya bulan kemarin kita di Dengklok, terus kemarin di kota, nanti mungkin ya Surabaya atau Cikampek, dulu pernah di Cikampek gitu. Ini kita sounding, jadi keliling lah, kopdarnya nggak hanya di tempat sekre kita gitu. Untuk sekernya sendiri di mana ini Kang? Nah kebetulan sementara di Teras Saladin. Oh, dari di sini. Kantor itu. Lumayan lah di kota lah karena bisa dijangkau semua gitu. Benar. Terakhir Kang, ini mah terakhir nih, harapan gitu ya, harapan Akang sebagai pengusaha sablon gitu kan kepada pemerintah dan juga untuk memotivasi anak-anak muda itu supaya mau berkecimpung di dunia usaha itu seperti apa Kang? Dari Kang Minan dulu. Ya, harapan saya sih agar bidang produksi pakaian di Kerawang agar tinjau kembali lah, diperhatikan apa ya, jangan terlalu jauh cari pekerjaan di luar Kerawang itu Kang. Terus motivasi dari kita ya kita ingin mengenalkan konveksi kita, sablon dari kita, komunitas kita untuk mengasih edukasi pelatihan ke anak-anak muda lah gitu, supaya harapannya ya bisa merubah mindset dari tadinya ke perusahaan jadi ke dunia kreatif kita gitu. Seperti itu sih. Nah, terakhir dari Akang gimana Kang? Kalau harapan saya Kang, ya pemerintah daerah itu harusnya tahu bahwa kita pelaku usaha UMKM sablon dan konveksi itu ada di Kerawang juga Kang. Makanya kita minta sounding ke setiap perusahaan. Yang kita tahu perusahaan yang ada di Kabupaten Kerawang kan banyak Kang, lebih dari 1.000 gitu kan. Nah itu sih yang harapan kita, ya cobalah dari pihak pemerintah gitu, kita perkenalkan gitu sablon dan konveksi itu setiap perusahaan gitu. Jadi ya mungkin perusahaan juga kalau misalkan tahu Kang jasa produksi sablon dan konveksi ada di Kerawang juga, ya mungkin mereka bikinnya ke kita juga gitu, nggak perlu ke kota-kota lain. Dan untuk motivasi teman-teman ya yang istilahnya yang mau keluar sekolah menghadapi dunia nyata gitu kan. Ya pada nganggur jangan di perusahaan gitu kan. Ini diajarin lah ke Akang gitu ya. Untuk teman-teman itu ya menurut saya usaha sablon ini sangat menjanjikan. Tentunya ketika kita suka clothing lah Kang, kita suka clothing, akhirnya kita bikin brand sendiri nih untuk dijual lagi ke teman-teman kan, itu salah satu keuntungan lah Kang ya, salah satu keuntungan buat kita sendiri gitu. Nah setelah itu ya kalian teman-teman istilahnya ngumpulin modal dulu lah Kang untuk buat sablon, beli alat-alat sablon ini gitu kan. Kumpulin modal ya, akhirnya setelah itu teman-teman bisa kita juga jadilah. Iya. Itu sih Kang. Oke, Kang terima kasih banyak ini udah mau berbagi cerita, dan kita mudah-mudahan dengan hadirnya Akang di podcast Radar Karawang ini tadi harapan ke pemerintah itu bisa didengar Kang, gitu kan. Nanti kita juga akan coba bantu dorong ini supaya gimana caranya ini didengar gitu kan. Ini supaya kalau kesah kita itu tersampaikan lagi, mungkin ya bisa dibuat pemerintah yang lain. Siap. Oke, sekian hari ini untuk podcast Bapak bersama dengan teman-teman pengusaha konveksi. Kembali lagi nanti dengan podcast Radar Karawang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.